Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam pluralisme. Ya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur dan Bambang Tri di Solo. Jadi persidangannya ini sahabat-sahabat kita tahu ya bahwa dia dilaksanakan di Solo. Kenapa di Jakarta ya kita tidak tahu. Nah, tetapi ini sekaitan dengan konferensi pers atau wawancara di sela-sela persidangan Gus Nur itu melakukan wawancara sekaitan dengan perasaan dia, kayaknya perasaan Gus Nur. Dia ditahan di Mabes di pihak kepolisian yang dimana menuduh atau memberikan ungkapan bahwa apa yang dia rasakan itu tidak selayaknya dia dapatkan di kepolisian, termasuk seperti apa tahanan, bagaimana dia diperlakukan, apa yang terjadi di dalam tahanan, sampai pada misalnya tidak bisa berkomunikasi dengan anak istrinya, dan itu dikeluh kesahkan sahabat-sahabat. Nah, itu yang konferensi persnya menggebu-gebu begitu menyalahkannya pihak kepolisian atas tindakan yang dilakukan, penahanan yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, dia sangat tidak terima dan dia protes dengan itu, dengan kerasnya dan lantainya, sehingga pendukungnya juga sepertinya tidak menerima, karena setiap ada pernyataan yang dikeluarkan, disampaikan kondisinya oleh Gus Nur, mereka meneriakkan, kebiasaan mereka adalah Allahu Akbar. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Tetapi untuk lebih jelas dan lengkapnya sahabat-sabat, ya ini di bawah santai saja. Saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di pon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok. Terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah. Saya belum diputus bersalah. Belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum, dipenjara, tidak boleh telepon anak istri. Belum terbukti bersalah. Tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit. Dicampur dengan 9 orang tahanan. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Mereka dengan menggebu-gebu menyalahkan pihak kepolisian. Nah, saya harus menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa Gus Nur ini itu tahanan polisi, bukan tahanan yang sudah vonis. Kan begitu. Itu artinya Anda dalam di sel. Soal bagaimana selnya polisi dan di mana Anda ditempatkan, saya kira itu haknya penyidik. Iya kan? Tolong itu dibedakan antara sebelum Anda di vonis, karena kalau divonis itu sesudah divonis pasti Anda akan ditahan di lembaga pemasyarakatan, kan begitu. Tetapi untuk saat ini itu Anda ada yang namanya tahanan polisi, berarti itu di sel. Itu di sel namanya, bukan, jangan ini kan sok-sok Gus Nur ini sok-sok mau menyampaikan ke publik bahwa begitu dia teraniaya dengan kasus ini, padahal dia benar.
Nah, ini juga kekurangannya pengacara mereka. Seharusnya mereka sampaikan bahwa Gus Nur, Anda itu ditahan yang namanya pihak kepolisian. Soal di mana Anda ditahan, sama siapa Anda ditahan, itu haknya penyidik. Coba bayangkan kalau misalnya, mau tidak? Kalau misalnya Anda ditahan, bagus itu karena 9 orang. Kalau misalnya Anda dimasukkan 30 orang satu sel, kan lebih kacau. Nah, itu tidak bisa membedakan yang mana sel polisi dengan lembaga pemasyarakatan. Kalau di lembaga pemasyarakatan, pastilah itu haknya pihak LP di mana Anda ditempatkan. Nah, tetapi sahabat-sahabat, yang kita berharap adalah ini memang betul-betul ya, sepertinya disengaja didesain untuk melakukan provokasi atau melakukan agitasi lah, propaganda bahwa kinerja baik kepolisian, hakim, jaksa itu tidak benar, kan begitu. Mainstream itu dibangun karena itu terus dibangun, narasi itu terus dibangun. Akhirnya masyarakat awam itu yang mendengarkan pernyataan-pernyataan semacam itu menjadi apatis, menjadi apa ya? Rakyat itu menjadi menaruh apa kepada pihak pemerintah kalau itu terus dinarasikan. Nah, kita kan berharap itu bahwa hal-hal yang semacam itu tidak harus dinarasikan lah. Seperti apa mau hancur apa itu kan enggak rasional itu. Nah, pihak pengacaranya juga kan mendukung lagi. Seharusnya kan dia yang menjelaskan dengan baik kepada Sugi Nur. Apalagi kan Sugi Nur ini kan sudah dipenjara sebelumnya. Pasti dia tahu itu bahwa memang sel itu adalah haknya kepolisian dan memang selnya itu kepolisian itu terbatas. Iya, dimanapun dia akan ditaruh, disimpan, itu urusan kepolisian. Nah, kenapa Anda ditahan? Itu lagi-lagi haknya pertimbangan itu. Mungkin dia mempertimbangkan bahwa Anda itu sudah pernah menjadi tahanan. Gitu. Jadi memang mungkin kepolisian ya sudah, karena ini tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa ya sudah, karena itu adalah hak prerogatifnya yang namanya penyidik. Saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.